Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN Daily Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Dan buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman semuanya, di sini aku mau membahas beberapa hal mengenai prakerja. Nah, di sini sepertinya banyak user yang agak panikan nih karena beberapa dari mereka dashboardnya itu berubah menjadi seperti ini. Nah, selain itu juga ada yang mendapatkan gambar yang seperti ini di dashboardnya. Terus juga nama tidak sama. Jadi ini sebenarnya ada beberapa hal nih ataupun juga mungkin kalian ngedapetin notif yang seperti ini. Gagal di tanggal 26 September. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir. Karena memang ini sudah pernah dialami juga dari yang mereka di tanggal 12 September sampai 16 September. Jadi ini kemungkinan adalah kesalahan sistem dari prakerja. Apalagi case yang masalah NIK tadi itu nggak sama, itu benar-benar nggak masuk akal ya. Karena di situ kan si user ini sudah pernah mencairkan insentifnya yang pertama. Jadi memang kemungkinan ini adalah kesalahan sistem dari prakerja. Jadi buat teman-teman yang sering aku bilang kalau misalkan insentif kalian keterangannya itu gagal, kalian jangan panik karena itu pasti udah kesalahan dari sistem prakerja jikalau memang tidak ada masalah dengan data e-wallet maupun bank kalian. Jadi di sini teman-teman saya mau menginformasikan ini agar teman-teman itu tidak terlalu khawatir, kalian tetap tenang istilahnya. Bahwa kalaupun lah ada bagian gagal itu dan ada bilangnya bahwasanya keterangannya tidak sesuai gitu kan ya, kita bisa putuskan aja rekening lalu kita sambungkan kembali. Dan itu memang biasanya tidak langsung berubah jadi berhasil atau gimana, tapi memang butuh waktu untuk sistem memperbaharui itu. Biasanya kalau sudah gagal itu case yang pernah saya pegang itu user gitu kan, dan itu di hari Jumat, di hari Seninnya alhamdulillah sistem sudah diperbaharui. Apalagi ini juga weekend, jadi mungkin mereka agak gimana ya, sistem itu agak longgar atau gimana, dan mereka juga masih berusaha untuk memperbaiki sistemnya. Jadi buat teman-teman yang ada notifikasi gagal, kalian tenang aja, nggak usah khawatir. Yang penting kalau data itu sesuai dengan data kalian, itu tidak masalah. Dan yang gagal di dashboardnya itu akan diproses ulang kembali, sama yang seperti case yang di tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 itu juga seperti itu. Gagal kami awalnya, lalu beberapa hari kemudian itu menjadi dalam pengecekan, lalu balik lagi ada yang dalam proses atau belum diproses seperti itu. Jadi memang kalau sudah seperti itu kita butuh waktu kesabaran yang benar-benar ekstra sabar. Dan yang kemarin itu ada sekitar 1 mingguan tuh, karena dari tanggal 12 jadwal dia dan rata-rata di tanggal 21 September cair insentifnya. Jadi di sini saya mau ngasih tahu bahwasanya kalian nggak usah galau, kalian nggak usah panik, kalian nggak usah bingung, karena yang seperti ini emang sering terjadi untuk server maintenance gitu ataupun lagi pemeliharaan sistem, bahkan ataupun server down. Jadi dari pihak prakerja itu akan memperbaikinya kemudian hari. Seperti yang saya bilang lagi, yang penting kalau nggak ada kesalahan dari data kita, itu nggak masalah. Oke teman-teman semuanya, dan ini aku mau ngingetin juga nih buat kalian yang mungkin kalian cek dashboard kalian berapa hari lagi, kalian jangan tidak membeli pelatihan. Kalian bisa cek video aku yang di sini. Di sini kita tetap bisa beli pelatihan walaupun belum menyambungkan rekening. Di sini aku udah ngeletakin cara kayak gimana untuk membeli pelatihannya. Oke teman-teman semuanya. Terus juga beberapa hari ini juga untuk Skill Academy itu mengalami server down juga. Seperti gambar yang ini, itu nilainya 00 tapi 100 gitu kan ya, lalu nggak keluar sertifikat, itu juga kalian nggak usah khawatir. Karena itu biasanya sering terjadi kalau misalkan banyak yang mengakses, jadi server down, kalian bisa cek secara berkala untuk membukanya. Kalaupun nggak bisa hari ini, masih tetap seperti itu, kalian bisa cek di esok hari. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi di sini aku mau buat biar kalian itu enggak parnoan ataupun enggak takut gitu. Biar kalian tuh jangan panikan bahwasanya kalian tuh enggak sendiri. Karena banyak juga user yang mengalami hal tersebut. Dan bukan cuman hari ini aja ataupun yang kemarin, tapi dari tanggal-tanggal sebelumnya juga pernah ada yang seperti itu.
Gitu juga dengan gelombang-gelombang awal juga pernah ada yang seperti itu. Ya memang karena apa? Ya memang karena ada kesalahan dari sistemnya gitu. Oke teman-teman semuanya, jadi please buat kalian jangan panik kalau memang datanya itu adalah sesuai dengan data prakerja kita, baik e-wallet seperti OVO, Link Aja maupun GoPay dan juga BNI. Terus aku mau nambahin sedikit, di sini mungkin banyak teman-teman nih yang mengalami kendala seperti transaksi yang dibatalkan atau transaksi yang kosong gitu kan ya, ketika kita beli lalu nggak ada sama sekali pertinggal. Nah, jadi buat kalian yang mengalami kendala seperti itu, kalian bisa nih untuk baik di Tokopedia maupun di Bukalapak, kalian bisa langsung ke Tokopedia Care ataupun DM Instagram maupun inbox Facebook dari Tokopedia, berikan keluhan yang sesuai dengan kendala kalian, lalu lampirkan seperti riwayat transaksi yang ada di dashboard prakerja, lalu saldo yang terpotong, dan pelatihan yang aktif di dashboard prakerja. Jadi ini yang kalian lampirkan kalau semisal tidak ada bekas sama sekali transaksi. Nah, buat kalian juga yang transaksi dibatalkan, kalian juga bisa memberikan ketiga lampiran ini plus lampiran yang transaksi dibatalkan. Kalau saran saya, jangan meminta untuk pengembalian saldo, tapi minta aja untuk pemberian kode voucher yang baru, apalagi nih yang di Tokopedia. Nah, begitu juga nih untuk di Bukalapak, kalian bisa diklik bantuan ataupun buka bantuan, kalian buat juga dengan lampiran seperti itu dan buat laporan keluhan sesuai dengan kendala kalian. Bisa juga untuk di DM ataupun di inbox Facebook maupun Instagram. Yang terpenting di sini kita kalau sudah mengalami kendala yang seperti ini, itu kita butuh waktu gitu kan ya, kita harus sabar. Ada yang user saya tuh lumayan cepat prosesnya, ada yang cuma 2 hari, ada yang 1 minggu, bahkan ada yang 2 minggu. Jadi di sini kalau kalian mengalami kendala yang seperti ini, anggap aja ini adalah ujian nih buat kita sebelum memulai pelatihan. Jadi yang penting kalian gak usah panik, yang penting status pelatihan kita tuh aktif. Status pelatihan kita tuh sudah aktif, jadi itu menghindari dari kenonaktifan status prakerja kita. Oke teman-teman semuanya, jadi yang buat ada kendala yang seperti itu, yang kode vouchernya tidak ada gitu kan ya, kalian bisa mengajukan yang seperti itu, yang tadi saya bilang. Terus kalau misalkan kalian belinya itu di Skill Academy, kalian bisa lihat video aku yang di sini, aku ada beberapa memberikan gitu kan ya, apalagi untuk kode voucher yang tidak ditemukan, kode voucher yang sudah digunakan padahal kita merasa belum pernah menggunakan sama sekali gitu. Ini mungkin udah pernah ataupun udah sering aku bilang untuk gelombang-gelombang sebelumnya, dan ini aku buat ini buat teman-teman yang masih dari gelombang 9 nih yang mengalami kendala-kendala yang seperti ini. Kalian juga bisa lihat video-video yang lain seperti yang ada di sini. Di situ ada banyak sekali video mengenai kendala-kendala dari prakerja, baik itu webinar, lain dan sebagainya. Nah, ada satu hal lagi, aku mau cerita case yang unik banget. Jadi ada user yang berbagi pengalaman dengan aku. Jadi kemarin itu ada juga user yang dia itu belum pernah sama sekali menggunakan kode vouchernya. Namun tiba-tiba sertifikat muncul dan itu bukan muncul atas namanya. Unik kan? Pasti kita di situ panik kan gitu kan. Namun beruntungnya itu dia tetap cair gitu, guys. Istilahnya nama dia A, di sertifikat namanya B, dan itu cair. Nah, di sini aku dapat nyimpulin itu bukan cuma 1-2 user, ada juga userku yang lain namanya A gitu kan di prakerja dan sertifikatnya yang keluar B. Mungkin ini juga teman-teman rasain yang gelombang-gelombang sebelumnya yang istilahnya salah akun, salah apalah segala macam gitu kan ya. Di sini aku bisa nyimpulin bahwasanya yang penting keluar aja sertifikat gitu kan ya. Yang penting di sini adalah data e-wallet kalian sesuai dengan data prakerja kalian. Karena untuk pencairan insentif itu dilihat dari data e-wallet ataupun data bank kita. Nah, jadi di sini aku bukan yang kayak gimana-gimana. Ini aku cuman mau ngasih tahu bahwasanya untuk mengurangi kekhawatiran kalian yang mungkin selama ini ada yang kesalahan nama gitu kan, karena kalian nimbrung ataupun kalian salah akun, lupa ganti nama apa segala macem. Nah, mungkin itu bisa jadi user tersebut beruntung gitu kan ya. Tidak ada masalah dan insentif tetap cair.
Nah, jadi maksud aku di sini bukan kalian harus seperti itu, bukan. Nah, di sini aku mau ngasih tahu juga untuk yang gelombang yang baru, kalian harus pastikan teliti. Kalaupun lah kalian sudah terlanjur untuk masuk ke akun yang seharusnya bukan punya kalian, istilahnya ternyata kalian menggunakan kode voucher kalian di redeem ataupun ditukarkan di akun teman kalian. Kalau misalkan pelatihannya itu berbeda, nggak apa-apa kalian lanjutkan pelatihan di akun tersebut. Namun ingat, kalian harus ubah dulu namanya di profilnya dan kalian lanjutkan pelatihan kalian. Oke teman-teman semuanya ya, jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah gimana-gimana. Dan buat kalian juga yang emailnya itu typo, banyak kali emailnya itu typo dan kalian sudah mungkin mengajukan kendala gitu kan ya, namun masih belum direspon. Kalau saran aku, lanjutkan aja di email tersebut gitu. Kalian ingat aja email kalian yang salah dan kata sandinya. Yang penting kalian bisa masuk dan mengerjakan di kelas itu. Tapi tetap pastikan namanya itu sesuai dengan nama kalian ya, nama yang di akun prakerja. Oke teman-teman semuanya, dan masalah yang typo email tadi, ketika kalian mengikuti webinar, tetap pastikan kalian memasukkan email yang aktif agar ketika nanti sudah mendekati jamnya webinar, link akan dikirimkan ke email yang aktif. Tapi juga ingat, pastiin juga email yang aktif tersebut sudah kalian sign up ataupun kalian daftarin di Zoom. Oke teman-teman semuanya, mungkin ya ini aja informasi dari aku. Kalau misalkan kalian masih bingung atau ada pertanyaan lain dan kita mau diskusi, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan rata-rata mengalami hal kendala yang sama, insya Allah aku bakal buat video untuk menanggapi pertanyaan teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, dan buat kalian yang punya kendala tetap semangat dan insya Allah semuanya akan dilancarkan ke depannya ya. Dan kita tunggu aja untuk perbaikannya. Terima kasih ya, dan jangan lupa untuk di-share video ini. Mungkin video ini sangat bermanfaat nih buat teman-teman yang nggak tahu, yang sangat khawatir dan lain sebagainya. Dan terima kasih, dan jangan lupa untuk tetap support terus channel ini. Terima kasih semuanya.